Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita praobservasi dulu untuk kegiatan observasi nanti yang tujuannya adalah untuk pengembangan diri daripada supervisi yang akan dilakukan. Kira-kira kapan waktu untuk pelaksanaan observasi ini bisa dilakukan? Insyaallah hari Jumat tanggal 25 Oktober Pak. Jam berapa? Jam pertama? Jam pertama dan kedua. Oh iya. Nah jadi dalam supervisi nanti tujuan pembelajarannya seperti apa? Di sana nanti saya akan mengambil tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan media siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dari makan dalam bentuk rantai makanan. Tujuan yang kedua, dengan menyimak video, murid dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah melalui unjuk kerja, murid dapat membuat diaroma rantai makanan. Oh jadi ini mata pelajaran IPA ya? Iya, IPA. Bagian mana yang akan kita amati nanti untuk pengembangan diri siswa? Pengetahuan dan keterampilan. Oh, iya. Jadi yang kita amati nanti adalah pengetahuan dan keterampilan. Strategi apa yang Ibu pakai nanti di dalamnya? Untuk mencapai Strategi rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar murid dengan terintegrasi dengan kompetisi sosial emosional atau KSE. Oh, iya. Nah, Sedangkan metode pembelajarannya adalah PBL. Modelnya ya, model pembelajarannya PBL dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah jadi setelah melakukan observasi nanti atau supervisi nanti, kira-kira harapannya dari siswa itu bagaimana? Harapannya adalah saya bisa mendapatkan gambaran proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti seperti metode media yang saya gunakan. Baik, nah, jadi mudah-mudahan kegiatan kita lancar besok Bu ya. Kita sepakati hari Jumat tanggal 25 Oktober untuk pelaksanaan observasi. Iya Pak. Terima kasih Bu, mungkin itu saja observasi Sama-sama. kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa seperti biasa. Silakan ketua kelas pimpin. Restu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Ya, sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Radit. Kenapa? Radit sama Yosi? Keterangannya? Sakit ya. Kita doakan supaya Radit dan Yosi bisa masuk sekolah kembali. Ya. Sebelum kita belajar, kita bertepuk-tepuk dulu ya. Dengan tepuk buku, cari ilmu lewat buku. Baca buku, biar tahu. Tanpa buku, aku malu. Dengan buku, aku maju. Karena buku, gudang ilmu. Baca, baca, yes. Ya.
Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal rantai makanan. Ya, siapa-siapa nanti yang berperan dalam rantai makanan? Ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurah. Ya, siapa yang tadi pergi ke sekolah lewat sawah? Siapa yang tadi pergi ke sekolah lewat sawah? Ya, di samping sekolah kita ini ada sawah ya. Apa yang pernah anak-anak lihat di sawah? Lah, apa lagi? Padi, apa lagi? Katak, belalang, apa lagi? Lah. Nah, bagaimana hewan-hewan tersebut bisa bertahan hidup? Dengan makan. Siapa yang dimakan? Padi. Misalnya katak, siapa yang dimakan oleh katak? Siapa yang dimakan oleh katak? Belalang. Setelah belalang dimakan oleh katak, siapa yang makan katak? Ular. Siapa yang makan ular? Ular. Siapa yang makan ular? Ularnya mati, nanti diurai oleh bakteri. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, motivasi apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup, tumbuhan, dan hewan. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu rantai makanan. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan Allah, Allahnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan Allah, Allahnya sudah mati, menjadi makanan. Ayo dipelajari. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dalam lagu rantai makanan ini siapa yang menjadi produsen di sini? Padi. Apa maksudnya produsen? Ulah, coba apa yang dimaksud dengan produsen? Ika, apa yang dimaksud dengan produsen? Iya, tumbuhan hijau yang bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Itu adalah komponen pertama yang ada dalam rantai makanan. Komponen yang kedua setelah produsen ada konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Siapa yang menjadi konsumen primer di sini? Tikus. Tikus itu hewan pemakan tumbuhan atau disebut dengan hewan herbivora. Nah, setelah padi dimakan tikus, siapa yang makan tikus? Ular. Ular di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Setelah itu tikus dimakan oleh ular. Ular, siapa yang makan ular? Allah. Elang itu termasuk konsumen tingkat 3 atau disebut dengan konsumen tersier ya. Nah, setelah ular dimakan elang, elangnya lalu mati. Siapa yang mengurai elang? Jamur. Nah, di sini jamur berfungsi sebagai dekomposer. Ya, itu adalah proses daripada rantai makanan. Ya, sekarang kita perhatikan video. Semuanya
menghadap ke depan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau membuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan. Ya, sudah. Setelah kita mengamati video, kita sekarang akan membagi kelompok dengan gaya belajar kalian ya. Ada yang visual, ada yang audio, dan ada yang kinestetik. Ya. Mana yang kelompok kinestetik? Sini ya. Mana yang audio? Mana yang visual? Ya, sekarang anak-anak akan bekerja sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing ya. Ya, petunjuknya sudah ada di lembar kerja. Coba baca dulu. Yang nih. Ada pertanyaan. Silakan sesuai dengan petunjuknya yang ini yang visual ya. Yang visual kelompoknya nanti akan membuat diagrama tentang rantai makanan ya. Alat-alatnya sudah ada di sini, ada styrofoam, ada gunting, lem, tusuk sate ya. Di sini anak-anak akan membuat diagrama rantai makanan sawah. Ya. Ada yang musuh, ada yang ikan lem. Gunting dan pasang semua komponennya. Gunting dulu.
Ini berduduk. Lalu presentasikan nanti satu-satu ya. Gambarnya juga digunting sesuai dengan nanti kamu tinggal ditusuk sini pakai tusuk sate ya. Ya, yang kelompok iya. Mana yang kelompok ini? Kinestetik. Gambar. Bukan itu, itu tidak maksudnya. Nempel kan? Ada. Silakan yang kelompok visual itu dijawab pertanyaan sesuai dengan lagu yang dinyanyikan tadi. Ya, semangat dalam kerjasamanya. Ada semangat semangat kerjasamanya. Tepuk semangat. Semangat.
tempe dan ente baru yang busuk di sini. Presentasi ini baru serang sudah. Semangat, tepuk semangat. Semangat. Jadi itu. Mewah gunting padi mewah gunting dikasih nih. Ini matahari. Ingat urutan rangkai makanan ya. Mulai dari tumbuhan hijau, lalu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya sampai ke pengolahan. Nika, urutan Nika. Nika, om terima. Kita lakukan. Urutan dia dari tumbuhan hijau.
Atas, buka atas nanti. Terus mana? Sudah kayak kelompok audio sudah. Semangat untuk kelompok yang lain. Kelompok audio sudah selesai. Selesai. Anu dulu tonjok bareng tonjok kanan. Siapa nanti? Ayo semangat untuk kelompok 1. Kelompok lain sudah selesai, tinggal kita presentasikan. Ayo semangat untuk kelompok yang membuat jarak rantai makanan ekosistem sawah.
Ya, sudah kita mulai dari kelompok Albi. Silakan dipresentasikan di depan. Silakan ke depan ya. Presentasikan. Ya, kita lihat penampilan dari kelompok kinestetik. Kegiatan memperagakan rantai makanan. Siapa ketuanya? Silakan perkenalkan diri. Yang lain perhatikan kelompok lain ya. Aktif ya. Silakan. Albi, perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menyampaikan hasil kelompok kami Ya. dengan anggota Suaranya dikeraskan. kita akan menyampaikan hasil presentasi kami. Silakan. Silakan maju siapa yang jadi produsen. Bagaimana padi kalau dia di sawah? Perkara ini saya padi. Saya Wadi. Saya sebagai produsen. Saya bisa membuat pengalaman sendiri. Ya, silakan. Selanjutnya kalau sudah ada produsen, siapa yang makan produsen? Ya, galang kacang akan memakan padi. Saya sebagai konsumen tingkat 1. Ya, sekarang konsumen tingkat 2 maju. Ya, lanjut. Konsumen berikutnya. Bagaimana caranya ulang? Silakan. Ya, Saya sebagai ular lanjut ya. Ular. Bagaimana burung? Saya sebagai ular mempunyai beberapa. Depan. Saya sebagai jamur menjadi produsen. Urai. Silakanlah. Minta duit. Ampun urai si jamur. Mati. Iya, ini adalah jamur sebagai pengurai daripada ya. Setelah diurai ke jamur nanti dia akan diserap kembali oleh produsen yaitu padi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Silakan. Yang kedua, kelompok audio. Semangat, kelompoknya harus semangat. Itu tahu nilai. Depannya dikit, maju. Ya, kedua kelompok silakan perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio akan Presentasi. kami dengan anggota iya. Silakan dinyanyikan untuk lagunya.
ayatnya. Bareng-bareng di kelompok dengan nada yang sama. Mana di mana? Mana di Sama-sama. rumput-rumput segar, rumput-rumput segar, akan dibelalang. Mana di mana? Belalang belalang, belalang berkeliling, anak lapar, gajah dimakan ular. Belangnya mati diurai si bakteri, gajah dimakan ular. Belangnya mati diurai si bakteri. Ya oke, di bawahnya ada pertanyaan. Sekarang rokoknya coba presentasikan jawabannya. Baca dulu soalnya. Soal nomor 1. Dari lagu siapa yang berperan sebagai Ya, dari lagu tersebut siapa yang berperan sebagai produsen? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Rokoknya. Lihat suara. Rumput, katanya betul apa salah? Betul. Ya, jadi selain tadi ada juga rumput sebagai produsen. Selanjutnya soal nomor 2. apa yang dibutuhkan oleh produsen ketika membuat makanan? Ya, apa yang dibutuhkan oleh produsen ketika dia membuat makanannya? Silakan dia dijawab. Sinar matahari. Betul apa salah kelompok lain? Betul. Jadi kalau dia produsen membuat makanan, dia membutuhkan bantuan sinar matahari pada saat dia berfotosintesis. Ya, lanjut soal nomor 3. Siapa yang menjadi konsumen kita dalam lagu rantai makanan biasa? Siapa yang menjadi konsumen tingkat 1 dalam lagu tersebut? Belalang. Betul apa salah? Betul. Selanjutnya. Baca soalnya. Diperlukan agar rantai makanan dapat terus berjalan. Makan dimakan. Apa yang soalnya dulu? Apa yang diperlukan agar rantai makanan dapat terus Ya, apa yang diperlukan supaya rantai makanan tetap berjalan? Apa yang diperlukan? Makan dan dimakan. Katanya kelompok yang presentasi. Coba yang lain. Kelompok lain. Kelompok yang di sebelah. Apa yang diperlukan oleh tumbuhan dan hewan supaya rantai makanan tetap berjalan? Sinar matahari. Ada yang lain? Ya, jadi yang diperlukan oleh makhluk hidup dalam rantai makanan supaya berjalan terus adalah populasinya meningkat. Bisa kalau padi dimakan oleh apa tadi, rumput dimakan oleh belalang. Jadi rumputnya harus lebih meningkat. Terus kalau belalang dimakan oleh katak. Nah, jadi belalang tersebut harus meningkat supaya katak tetap apa? Tetap anak mati. Begitu juga seterusnya. Jadi populasi sebelumnya itu harus lebih banyak daripada pemakan atau konsumen. Begitu seterusnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang presentasi. Selanjutnya yang kelompoknya Roma, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita lihat penampilan dari kelompok yang membuat di rumah ekosistem antara makanan. Silakan kita perkenalkan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Kami dari kelompok visual akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami dengan anggota dengan rantai makanan ekosistem bawah. Ini pagi. Sebagai lalang sebagai iya selanjutnya kemudian lalang dimakan ular sebagai ya. Ini adalah presentasi dari kelompok yang membuat diorama makanan ekosistem sawah. Ya, seperti tadi yang pertama itu harus ada produsennya. Setelah produsen, terus ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, terus ada pengurai. Selanjutnya oleh gabung nanti akan diserap kembali oleh produsen. Ah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya. Tadi kita melihat penampilan dari kelompok yang visual, kinestetik, dan apa satu audio ya. Nah, dari penampilan kemarin kita bisa tadi dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa rantai makanan itu harus tetap berlanjut. Nah, bagaimana supaya berlanjut terus? Jadi harus yang dimakan itu harus lebih banyak dan meningkat. Nah, jadi apa yang kita harapkan dari pembelajaran ini? Kita bisa mengetahui bagaimana timbal balik antara makhluk hidup, tumbuhan, dan hewan. Ada yang bertanya? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari rantai makanan? Senang. Ada yang menangis? Tidak ada. Ya, di sini ada perasaan-perasaan yang iya, di sini ada 3 perasaan-perasaan yang anak-anak rasakan ya. Sekarang maju satu-satu. Tinggal kamu ini ya. Misalnya kamu menangis atau sedih atau bareng-bareng. Dapatin mengaruh sekali. Ya, silakan. Bagaimana perasaan anak-anak? Silakan mulai maju dari Restu. Tinggal tangannya tempel ya ke perasaan. Iya, lanjut 2. Lanjut berikutnya 3. Bagaimana perasaanmu setelah kita mempelajari rantai makanan? Ya. Selanjutnya Abu.
Silakan Derry, bagaimana perasaanmu hari ini setelah mempelajari? Selanjutnya disilakan. Ya. Terima kasih ya untuk perasaan-perasaan yang anak-anak sampaikan hari ini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu akan membagikan evaluasi. Silakan tulis nama, dijawab soal-soalnya ya. Tulis nama dulu ya. Nah, seperti biasa. Tulis namanya, silakan dijawab. Siapa yang belum? Ya. Tulis nama dengan huruf besar. Ini dalam mengerjakan soal.
Ayo yang belum, silakan. Sudah? Sudah semua? Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Besok kita sambung dengan materi selanjutnya yaitu jari-jari makanan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat Ibu. Tapi gimana? Baik. Jadi dalam percakapan ini kita kan kemarin sudah melaksanakan observasi kelas. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dalam observasi. Di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan tentang observasi yang kita laksanakan kemarin dan bagaimana perasaan Ibu kita melaksanakan observasi. Ya, perasaan saya sedikit gugup, tegang, namun pada akhirnya sudah berjalan dengan baik. Jadi, bisakah Ibu menceritakan kembali tentang tujuan pembelajaran yang kemarin kita lakukan observasi area pengembangannya seperti apa? Untuk area yang saya kembangkan adalah terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, terutama pada materi rantai makanan. Dan langkah-langkah yang saya lakukan adalah membuat model ajar yang berbentuk presentasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar. Baik, bagus sekali ada penambahan. Jadi fokusnya di sini kalau saya lihat ada dua ya.
terkait dengan pengetahuan dan keterampilan pada materi rangkaian makanan ya. Nah, menurut Ibu, dari apa yang sudah disampaikan tentang materi tersebut, sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan itu apakah sudah berhasil atau bagaimana? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun ada sedikit kendala yang saya alami saat itu. Kendalanya yang saya alami adalah masih adanya beberapa siswa yang kurang aktif dalam bekerja. Jadi ada beberapa siswa ya yang tidak aktif di dalam mengerjakan tugas persatuan yang baik. Nah, kira-kira menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut saya, setelah saya beberapa anak saya tanya, ternyata jawabannya juga kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Orang tuanya acuh terhadap anaknya sehingga anaknya cenderung murung dan kurang aktif atau kurang fokus dalam belajar. Nah, baik. Dari kendala yang Ibu alami pada waktu itu, kira-kira Ibu sudah mendapatkan solusinya atau bagaimana? Insya Allah solusinya yang saya ambil nanti dalam masalah ini adalah saya akan mencoba menghubungi orang tuanya, memberikan keluhan anaknya sehingga anaknya lebih percaya diri karena ini berkaitan dengan proses belajarnya. Dari solusi yang Ibu sampaikan, kira-kira kapan ini akan dilakukan? Insya Allah secepatnya. Baik, Bu. Nah, jadi bagus sekali apa yang Ibu sudah sampaikan tadi. Sedikit saya ingin memberikan analisa tentang observasi yang kita lakukan. Ya. Jadi dari proses awal dari kegiatan pendahuluan, kegiatan ini sampai kegiatan penutup, Ibu sudah melakukan dengan baik. Apa yang Ibu inginkan tentang pembelajaran berdiferensiasi sudah bagus, kemudian pembelajaran juga sudah bagus, sudah ada penerapan KSI-nya juga. Namun ada satu hal yang terlupakan yang saya rasa cukup penting dari observasi kemarin, adalah tujuan pembelajaran yang tidak disampaikan, sehingga itu nanti kalau ada kalau masuk di kelas 1 jangan sampai karena itu sangat penting di dalam proses pembelajaran. Nah, terima kasih Bu atas jawaban tadi. Apa yang sudah dilakukan sudah cukup baik. Nah, sekali lagi saya ucapkan mungkin itu saja